Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Dwi Aldianti dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian PSIKU Universitas Brawijaya Kediri. Saya akan menyampaikan ringkasan materi PPPK 2020. Materi yang pertama yaitu kepemimpinan dalam perspektif agama. Apa itu pemimpin dan kepemimpinan? Secara umum, pemimpin adalah seseorang yang mengemban tugas dan tanggung jawab. Menurut agama, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di hadapan Tuhan. Sedangkan kepemimpinan secara umum yaitu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Nah, menurut Caid Davis, kepemimpinan adalah kemampuan mempersuasi orang-orang untuk mencapai tujuan. Berikutnya adalah kemampuan seorang pemimpin. Pemimpin harus mempunyai skill, cara, gaya, seni, taktik, dan kecakapan mereka dalam memimpin sebuah organisasi agar mewujudkan organisasi tersebut untuk lebih berkembang lagi. Selanjutnya adalah karakter seorang pemimpin. Pemimpin itu harus cerdas, yaitu bisa memecahkan masalah dengan bijak, dan yang kedua, mengerti dan memahami. Bisa mencari solusi untuk memahami kondisi orang yang dipimpin. Selanjutnya adalah disukai atau disegani. Bisa mendapatkan legitimasi dari orang yang dipimpin. Yang terakhir, tidak merasa lapar atau kenyang, di mana lapar itu tidak boleh memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dan kenyang itu tidak boleh menutup mata terhadap kondisi orang yang dipimpin. Materi yang selanjutnya adalah leadership yang disampaikan oleh Kak Afida Fajar. Leadership yaitu suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki seseorang atau organisasi untuk bisa memimpin dan membimbing orang lain. Leadership skills. Seorang leadership harus mempunyai skills vision, positive mindset, strategi thinking, opens, feedback, and consistent. Lalu, hambatan leadership dalam pandemi. Yang pertama, lambat beradaptasi. Yang kedua, komunikasi kurang baik. Yang ketiga, kurang komitmen. Yang keempat, kontrol pada goals kurang maksimal. Kurangnya standar aturan yang jelas. Materi selanjutnya disampaikan oleh Dr. Haji Soekarwo, yaitu materi generasi milenial dengan politik ekonomi digital untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi demografi Indonesia 2020. Proyeksi jumlah penduduk laki-laki 136.142.500, yang perempuan 134.923.905, dan totalnya 271.066.405. Sedangkan indikator demografi LPP 2015-2020 sebanyak 1,19%, TFR 2015-2020 sebanyak 2,32%, AHH 2015-2020 yaitu 70,79 tahun. Penduduk usia produktif pada laki-laki sebanyak 92.188.400, perempuan sebanyak 91.328.900, dengan totalnya 180.517.300. Nah, presentasenya sebanyak 67,70%. Penetrasi internet dan e-commerce berdasarkan Pulau Jawa. Berikut adalah diagramnya. Nah, hanya di Pulau Jawa, penetrasi e-commerce lebih besar daripada penetrasi internet. Terdapat dua tantangan yang dapat dianalisis dari hal tersebut. Yang pertama, aktivitas ekonomi yang sangat timpang antara Jawa dan luar Jawa. E-commerce memungkinkan masyarakat untuk mengakses aktivitas ekonomi beyond border atau melebihi batas wilayah. Akan tetapi, hal itu belum muncul dari penetrasi e-commerce di luar Jawa. Yang kedua adalah persoalan logistik antar pulau. Di luar Jawa,
penetrasi internet lebih tinggi dibandingkan penetrasi e-commerce. Hasil survei dari Badan Pusat Statistik, alasan tidak melakukan transaksi online yaitu karena lebih nyaman berjualan secara langsung sebanyak 70,89%. Yang kedua, tidak tertarik berjualan online, presentasinya yaitu 42,52%. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan atau keahlian dalam e-commerce, presentasinya 21,78%. Yang keempat, kekhawatiran tentang kepercayaan sebanyak 7,25%. Yang kelima, kekhawatiran tentang persoalan teknis sebanyak 7,03%. Yang keenam, kekhawatiran tentang privasi sebanyak 6,13%. Yang ketujuh, kekhawatiran tentang keamanan sebanyak 5,69%. Materi selanjutnya yaitu kekerasan seksual dan perundungan. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran. Bentuk-bentuk kekerasan ada 4, yaitu fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan fisik yaitu tindakan yang diarahkan untuk menyerang dan melukai pada tubuh. Yang kedua, kekerasan psikologis, yaitu tindakan yang diarahkan untuk menyerang perasaan dengan tujuan menghina, menghukum, atau merendahkan harkat dan martabatnya. Yang ketiga, kekerasan seksual, yaitu tindakan yang secara khusus diarahkan untuk menyerang reproduksi dan seksualitas. Yang terakhir, kekerasan ekonomi, yaitu tindakan yang berakibat ketergantungan ekonomi, hidup tidak sejahtera, dan kesengsaraan. Contoh perbuatan kekerasan fisik, yaitu pertama, memukul dengan tangan kosong, memukul dengan alat atau benda, membenturkan ke tembok, menyundut dengan rokok, menusuk, membakar, melempari, dan lain-lain. Contoh kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, perkosaan, penyiksaan seksual, prostitusi paksa, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, dan intimidasi seksual. Sedangkan dampak dari kekerasan seksual yaitu gangguan fungsi reproduksi, penyakit menular seksual, trauma seksual, stigma negatif, kehamilan tidak diinginkan, gangguan kesehatan mental, muncul keinginan bunuh diri, berpotensi menjadi pekerja seks atau pelaku untuk pelampiasan atas kejadian yang dialaminya. Nah, cara menghindari kekerasan seksual yaitu dengan mewaspadai orang yang tidak dikenal atau baru dikenal, lalu waspada ketika di kendaraan umum, laporkan setiap tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual, kemudian berjejaring dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak, lalu belajar dari kasus yang pernah terjadi dan menjaga pergaulan. Selanjutnya, kekerasan psikologis seperti perundungan. Perundungan adalah tindakan yang diarahkan untuk menyerang perasaan dengan tujuan menghina, menghukum, atau merendahkan harkat martabat yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan sakit hati. Perundungan bisa dilakukan perorangan atau kelompok dan bisa dilakukan di dunia nyata ataupun di dunia maya. Contoh kekerasan psikologis seperti mengancam, memaksakan kehendak, meneror, dimadu, bahkan selingkuh. Yang harus dilakukan ketika kita mengalami kekerasan psikologis, yaitu yang pertama, kenali diri sendiri. Abaikan dan jangan beraksi. Yang kedua, tinggalkan. Jangan tunjukkan rasa takut, bersalah, ataupun malu. Yang ketiga, buktikan kalau kamu lebih hebat. Dan yang terakhir, lawan atau sampaikan pada orang yang dipercaya atau yang berwenang. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.